mohon maaf ke Pak Ustadz, agak ngebelakangin, bingung kalau kesana juga jadi nggak kelihatan. Pak Bupati dan seluruh jajarannya, kawan-kawan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, penyelenggara Badan Pendapatan Daerah. Pertama saya mohon maaf terlambat karena perjalanan dari ujung selatan Jawa Barat, Banjar, menempuh jalan hampir 7 jam untuk sampai ke sini. Tadi sepanjang jalan Pak Bupati, semua rakyat tuh teriaknya satu, Pak jalan, Pak jalan. Karena hidup itu adalah jalan, betul nggak? Sekali lagi, hidup itu adalah karena hidup adalah perjalanan, maka jalan itu harus mulus dan lurus. Sekali lagi, jalan itu harus mulus dan andai kata ada kelokannya harus indah, betul nggak? Tugas siapa itu? Tugas penyelenggara negara, betul nggak? Penyelenggara negara ini nanti Pak Ustadz yang jelasin. Itu kalau dalam kaidah Islam itu namanya amilin. Amilin itu ya mengelola dana Baitul Mal. Baitul Mal itu di dalamnya adalah pembayaran zakat. Zakat itu dulu dibayarkan untuk mengelola negara. Di kita ini ada pajak, kita ini amilinnya. Dan amilin itu kan tidak boleh terlalu gede. Space-nya 10-15%. Kenapa Jawa Barat kok nggak cepet majunya? Kenapa Bekasi nggak cepet majunya? Amilin terlalu gede ngambil jatahnya. Betul nggak? Amilin itu siapa? Gubernur, bupati, sekretaris daerah, kepala OPD, anggota DPRD. Kita ini ngambil jatah kegedean. Gimana kegedeannya? Dari anggaran 100%, amilin hampir 70%. Dari 30 diambil lagi, sisa tinggal 10% paling buat rakyatnya. Makanya kita susah maju. Sehingga ketika saya memimpin, saya mencoba untuk merubah pola berpikir ini. Apa merubah pola berpikirnya? Kita penyelenggara negara jangan terlalu banyak mengambil jatah kepentingan rakyat itu. Kenapa? Kebutuhan dasar saja untuk jalan nggak kelar. Habis itu apalagi sekolah, pendidikan nggak kelar juga. Banyak SD yang mau roboh, nggak ada toiletnya, kadang nggak ada gurunya. SMP juga sama, SMA belum terbangun semua. Kenapa ini terlambat? Kita terlalu terlena hidup menikmati dana amil. Jadi sekarang Pak PLT Bupati, kalau Pak PLT Bupati, Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas sampai Kepala Kelurahan ingin disebut Islami, menurut saya tugas penyelenggara negara itu beresin perut rakyat, nggak boleh ada yang lapar. Beresin sekolah, nggak boleh ada orang yang tidak sekolah. Beresin jalan, tidak boleh ada jalan berlubang. Bener nggak? Bener nggak? Bekasi, kenapa? Duitnya banyak.
Benar gak? Duitnya banyak. Kenapa begini terus cara belanjanya yang salah? Karena cara belanjanya yang salah, maka ke Pak Bupati, ke Pak PLT saya ngajak. Sejak saya bertemu, ayo kita rombak cara belanjanya. Benerin ini duit, umumin ke rakyat tiap hari. Kita punya duit sekian, belanjanya sekian, peruntukannya sekian. Tiap hari umumin, terbuka, rakyat harus tahu titik koma anggaran kita. Harus tahu. Jalan beresin, jalan provinsi juga tadi ada yang posting. Tapi langsung saya jawab, saya bilang lagi persiapan lelang 20 miliar. Yang Cibarusa sudah kita siapkan 100 miliar lebih. Kita ingin yang jalan provinsi selesai. Jalan kabupaten, bupati duitnya banyak, gak usah dikasih lagi. Bagaimana caranya? Rubah juga kebijakan. Gimana cara kebijakannya? Kita ini beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, maka kita harus taat pada hukum Allah. Hukum Allah itu ada yang ditulis, ada yang tidak. Yang ditulis Al-Quran, yang tidak ditulis hukum alam ini. Air itu datang dari Bogor. Kalau kita beriman kepada Allah, air datang dari Bogor. Bogor itu pegunungan. Ya Bogornya jangan dibangun jadi hotel semua sama perumahan. Kalau Bogornya dibangun hotel semua, dibangun perumahan, air mau jatuh kemana? Maka air jatuh ke sungai, ke kali Bekasi, kali CBL. Ya kemudian di sepanjang jalan buang sampah ke rumah-rumah di pinggir terjadi pendangkal. Proyek keruk-keruknya bohong-bohong, cari untung Karena di antara proyek yang gampang untungnya, di antaranya proyek ngeruk sungai. Kalau proyek jalan ketahuan gejolak, ngeruk sungai, emang lo mau turun? Berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 km, kemudian kedalaman 5 km. Gimana ngukurnya? Lu nyemplung aja. Proyek ngeruknya keruk-kerukan. Habis itu gunungnya gunung, pendangkalan sudah takdirnya banyak. Habis itu di Bekasi juga begitu, sawah diuruk, bikin rumah. Rawa diuruk setu, bikin tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya ngizinkan. Lu berimannya sama siapa sih? Akhirnya giliran banjir, Pak Dede. Banjir, Pak Dede. Gimana Pak Dede ini banjir? Gimana ya pasti banjir. Giliran normalisasi, tanah-tanah sungainya sudah dibongkar sama Pak Dedi dan Bupati marah-marah. Banjir kagak mau, sungainya nggak mau dinormalisasi. Banjir kagak mau, sawahnya diurukin. Banjir kagak mau, gunungnya ditebangin. Banjir kalau mau, hutan-hutan berubah jadi perumahan pemukiman. Ya pasti banjir takdirnya. Jadi kalau begitu kita ini beriman kagak? Kagak. Pura-pura beriman. Ayo kita benerin. Oke? Karena orang Islam itu punya pikiran, punya akal, dan punya hati. Punya kepercayaan dan punya keyakinan. Kepercayaan dari pikir, keyakinan dari hati. Dua-duanya harus Setuju? Setuju? Bupati Bekasi beriman kalau drainasenya bersih, rumput-rumputnya bersih, jalannya habis beton, karena Bekasi itu rata-rata beton. Habis beton, lapisin hot mix, kasih garis, kasih PJU, kasih CCTV,
rakyatnya beriman, anak kecil nggak boleh dikasih motor. Bener nggak? Ini di antara kabupaten yang masih ada tawuran Bekasi ini. Kabupaten lain udah kagak ada semenjak ada barak militer. Ya, Pak Kapolres, Bapak Kapolres, ya, bener nggak? Oke. Ibu-ibunya beriman nggak? Anak-anaknya belum waktunya motor, jangan dikasih motor. Belum waktunya merokok, jangan dikasih rokok. Kemudian anak-anaknya mau laki-laki mau perempuan maghrib masuk rumah. Bener gak? Ibu-ibu, saya kasih tahu sebagai gubernur Jawa Barat, jangan hanya cemas pada anak perempuan, anak laki-laki juga harus dicemasin. Bener gak? Anak laki-laki juga bahaya. Kenapa? Hari ini di Jawa Barat banyak peristiwa anak laki-laki digarap sama laki-laki. Bayang nggak? Nanti nular, dia garap lagi punya orang, lahir penyakit HIV. Ini harus benerin. Siap? Dan anak-anaknya diminta belajar berpuasa. Oke? Mantap. Periksa isi tasnya. Ibu suka periksa isi tas anak. Periksa HP-nya. Suka diperiksa HP-nya. Kagak. Biasa ngomong Sunda, di sini yang ngomongnya begini ya. Itu. Siap? Mantap. Nah, ini Bupati ini nih, bawa mic-nya biar jelasin sama masyarakat. Bupati ambil bawa mic di sini. Ini adik gue nih. Nah. Siap, Kang. Berapa anggaran jalan sekarang? Sekarang perubahan, Kang. Pergeseran semua, kita jalan kita utamakan, Kang. Ya, sebelumnya ada berapa duit buat bangun jalan? Buat bangun jalan kita semuanya anggaran lumayan besar. Ya dulu berapa? Iya. Kalau dulu ini baru 2 bulan nih menjabat ini. 2 triliun. Bukan buat jalan. Iya. Anggaran sebelum Pak Bupati jadi berapa? PSN. 1,2. Anggaran jalan. Iya. Bener 1,2. Iya. Perasaan kagak deh. Iya. Sekarang kan semenjak adanya banjir. Okay. Ada banjir baru saya percaya 1,2. Iya. Kalau 1,2 langsung selesai setahun. Insya Allah. Ini benar 1,2 triliun buat jalan. Iya. Benar. Oke. Iya. Siap. Oke. Iya. Buat bangun sekolah berapa? Sekolah apa nih? SD, SMP? SD, SMP. Iya. Berapa tuh, Pak? 700, Pak. 700. Iya. Buat perbaikin puskesmas. Kita anggaran puskesmas 800 miliar. Rumah sakit. Ya. Rumah sakit kita baru punya 2. Oke. Iya. Berapa APBD Kabupaten Bekasi? 7,7 triliun. Gede. Iya. Oke. Ya, semangat Bupati ya. Siap. Layani terus. Siap. Perbanyak layani rakyat. Siap. Sedikitin layani istri.